Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Udah pada gajian belum? Pasti ada yang udah, ada yang belum ya. Atau mungkin ada yang udah habis. Semoga aja enggak ya. Sambil nyapu-nyapu, kita cerita sedikit. Jadi beberapa waktu lalu ada beberapa orang temen gitu bilang ke aku, kayaknya bukan aku doang sih yang ngalamin hal seperti itu. Mungkin di antara teman-teman juga pasti banyak lah ya yang denger temennya bilang, ngapain sih uang aja pakai ditulis-tulis segala, belanja mah belanja aja, hidup dinikmatin, gak harus dijatah-jatah kayak gitu. Pasti pernah denger kayak gitu kan. Karena menghindari perdebatan yang panjang, jadi aku hanya ketawa aja gitu sambil jawab, ya sedikit-sedikit lagi belajar ngatur keuangan aja sih, hehehe gitu. Mungkin pendapat seperti itu tuh sudah umum di kalangan masyarakat. Ya itulah ya, tiap orang punya pola pikir atau mindset yang berbeda-beda. Tapi pada dasarnya ngatur keuangan itu punya manfaat yang sangat besar sih menurut aku. Satu, menjaga keharmonisan rumah tangga. Karena banyak sekali ya, gara-gara uang sebuah keluarga itu jadi kurang harmonis. Yang kedua, biar suami itu tuh tahu uang yang dipakai tuh buat apa aja. Setiap bulan itu kebutuhan keluarga tuh habis berapa. Jadi nggak ada kecurigaan yang tak beralasan. Suami paham betul kebutuhan rumah tangga, istri juga paham betul harus melakukan apa sih untuk ngatur keuangan agar bisa terpenuhi semuanya. Dan yang ketiga, memanage keuangan keluarga juga salah satu bentuk pertanggungjawaban kita sebagai istri kepada Allah, sesuai dengan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari tempat kebangkitannya di hari kiamat sebelum ia ditanya tentang 4 hal, diantaranya tentang harta, di mana dia memperoleh dan bagaimana ia membelanjakan. Dan dari hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah pengayom dan setiap pengayom akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang harus diayominya. Suami adalah pengayom bagi keluarganya dan bertanggung jawab atas anggota keluarga yang diayominya. Istri adalah pengayom bagi rumah tangga, rumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas aset rumah tangga yang diayominya." Sebetulnya alasan yang paling jelek buat aku ini adalah urusan dengan Allah. Yang keempat, dengan cara memanage keuangan, kita juga bisa mencapai goals yang kita ingin capai. Yang kelima, selain itu juga mengatur keuangan merupakan alat kontrol agar tetap di dalam jalur. Kalau udah agak melenceng sedikit nih atau mulai boros-boros sedikit, ada bocor-bocornya gitu, bisa ketahuan. Jadi kita bisa kembalikan lagi pada jalurnya. Oke deh, langsung aja kita mulai budgeting mempos-poskan keuangan. Gaji suami 6 juta, gaji istri 3 juta, dan sampingan 2 juta, jadi totalnya 11 juta. Nah, selanjutnya tabungan dan investasi sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi di sini yang handle tabungan itu dari pendapatan aku yang 3 juta ini, dan untuk kebutuhan sehari-hari dari pendapatan suami. Tabungan pendidikan 1 juta, dana darurat 1 juta, dan tabungan haji 1 juta. Jadi totalnya semua 3 juta. Untuk kolom hutang gak aku isi karena alhamdulillah gak ada pinjaman. Jadi lanjut ke kewajiban dan kebutuhan sehari-hari. Listrik 500. Untuk SPP anak sekolah ini masih harga pandemi, jadi cuma untuk yang TK nih 170.000 dan yang SD 270.000. Kalau normalnya sih sekitar di 360-an. Lalu arisan 30.000. Sebenarnya arisannya 10.000 sih, cuman ditambah ada kas RT dan lain-lain. Belanja mingguan 300.000 tiap minggunya. Belanja bulanan 850.000, gas 150.000, pulsa 200,
kebutuhan anak 300.000, bensin mobil 400.000, bensin motor 100.000, untuk kesehatan 250.000. Ini untuk beli-beli vitamin, masker, dan lainnya. Lalu untuk dana tak terduga 375.000 untuk keperluan kalau ada kondangan atau ada keran rusak atau apa gitulah ya. Lalu hiburan 500.000 untuk makan di luar atau jalan-jalan. Jadi totalnya 5.295.000. Nah, dari pendapatan yang 11 juta itu yang aku pakai untuk keperluan sehari-hari cuma 5.295.000. Jadi sekitar 48%. Karena masih ada yang suka tanya kolom aktual itu untuk apa? Fungsinya ini untuk menulis pengeluaran kita yang sebenarnya, faktanya itu berapa. Jadi kalau yang kolom anggaran ini kan hanya kira-kira saja. Misalkan prakira listrik ya 500. Ternyata kenyataannya bayarnya 530.000. Berarti kolom sisanya itu ditulis minus 30.000. Kecuali arisan bayar SPP itu kan gak berubah ya angkanya, itu udah pasti. Oke, lanjut sedekah. Dahulukan dulu memberi ke orang tua ya sebelum kita bersedekah. Sebelum kita bersedekah ke orang lain, walaupun sedikit, orang tua tuh pasti akan bahagia. Insya Allah kalau orang tua bahagia, rezeki kita bisa lancar. Lalu untuk adik 500.000. Dan terakhir sedekah tak terduga kayak untuk orang-orang yang di jalan atau ada sumbangan-sumbangan apa gitu ya yang gak terduga. Nah, lanjut ke sinking fund, masih sama seperti bulan kemarin-kemarin, jadi aku gak hitung lagi. Oke, ini tadi tulisannya. Sekarang waktunya untuk memasukkan uang ke dompet. Tabungan pendidikan 1 juta. Ini aku akan belikan LM. Biasanya aku kumpulin dulu sampai 4 juta baru beli LM yang 5 gram. Yang 5 gram itu sekitar 4.500.000-an. Nah, ini yang 500-nya biasanya kadang ada sisa-sisa uang belanja plus ditambahin dari suami. Tapi kadang kalau takut kepake biasanya sih langsung aja beliin LM yang 1 graman gitu ya. Ya gimana, lihat sikon aja sih, nggak mesti. Mau dikumpulin dulu atau langsung, yang penting uangnya itu nggak dipakai, gitu aja sih kuncinya. Lanjut ke dana darurat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu tabungan haji 1 juta, pakai tabungan dolar atau falas. Jadi buat teman-teman nih yang tanya gimana cara nabung dolar, gampang aja sih, tinggal datang ke bank terus bilang mau buka rekening dolar, udah gitu aja. Tapi inget ya, harus ada tujuan dan targetnya, jadi jangan cuman ikut-ikutan doang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk tabungan-tabungan ini sekitar 28% dari pendapatan. Oke, lanjut ke kebutuhan sehari-hari. Listrik 500, 1, 2, 3, 4, 5. Bayar listrik ini kadang bisa 480.000, kadang bisa 550. Ya nggak menentu gitulah ya, terutama kalau AC-nya tuh nyala. Jadi bisa agak naik gitu tagihannya tuh. Terus SPP TK 170.000. Anakku yang TK ini biasanya full day sih sampai sore karena masih masa transisi ya. Jadi pulangnya itu cuman sampai jam 11. Jadi bayar SPP-nya itu belum full. Terus SPP SD 270.000, ini juga sama.
masih belum full bayarnya. Arisan RT 30.000, arisannya ya 10.000 aja, cuma biasanya ada untuk kas sama nabung seragam ibu-ibu PKK. Jadi semuanya 30.000. Belanja mingguan 300.000. Untuk belanja mingguan ini ya teman-teman, usahakan ketika belanja nggak dihabisin langsung semua. Jadi pakai aja dulu 150.000 atau 200.000 gitu. Jadi kalau disisakan, misalkan ada perlu-perlu mau beli apa lagi tuh masih ada uangnya. Terus misalkan kalau belanja mingguan over budget misalkan ya, katakanlah habis 370.000, berarti secara nggak langsung kita ambil jatah 70.000 untuk belanja minggu depan. Jadi minggu berikutnya itu harus menghemat sebanyak 70.000. Ya intinya seperti itu ya, tinggal pinter-pinter kitanya aja. Belanja bulanan 850.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50. Kalau memang yang habis sabun mandi atau sabun cuci piring ya udah belinya itu aja. Jadi sebelum belanja harus ngecek dulu stok, kira-kira yang hampir mau habis itu apa aja sih. Terus gas 150.000, pulsa 200, kebutuhan anak 300, bensin mobil 400, bensin motor 100.000. 1, 2, 3, 4, 5. Aku pakai uang 20.000-an aja karena setiap beli bensin 20.000, jadi lebih enak kalau pakai uang pas kayak gini. Kesehatan, lalu untuk kesehatan 250.000. Lalu tak terduga 300, ini 50 sama 70, jadi 370.000. Lalu hiburan 500.000. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini sudah. Terus lanjut ke sedekah. Orang tua 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus untuk adik 500. 1, 2, 3, 4, 5. Terus lanjut ke sedekah tidak terduga. Aku pakai uang 5.000-an aja biar lebih simple, tinggal ngambil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 100.000. Oke, ini semua sudah, kita tutup dompetnya. Selanjutnya ke sinking fund. Jadi aku tuh bikin sinking fund cuman untuk kebutuhan yang tahunan aja sih, yang keperluannya setahun sekali, 2 tahun sekali gitu. Nah aku pakai binder kayak gini, binder Ziploc yang transparan. Pertama servis motor. Servis motor ini tahun tuh 3 kali aja, anggarannya 35.000 per bulan. Terus selanjutnya
pajak motor. Ini kalau pajak motor bayarnya tahun sekali ya, jadi aku kumpulin 35.000 juga per bulan. Jadi kalau pas sudah dekat-dekat mau bayar pajak gitu tinggal ambil. Tahu-tahu kalau nggak disiapin kayak gini lupa, terus ngambil tabungan yang lain. Terus servis mobil 250.000, ini juga sama, servis mobil tuh mesti dipersiapkan. Kalau nggak dipersiapkan ya bisa ngambil uang yang lain ya. Terus pajak mobil juga bayarnya setahun sekali. Pernah tuh memang beberapa tahun yang lalu karena kelupaan ya, pajak mobil tuh nggak dipersiapkan. Jadi ya agak kaget juga sih. Pajak mobil kan lumayan gede ya bayarnya. Kalau udah kayak gini enak aja gitu, udah siap uangnya. Terus untuk kado anak per bulannya 85.000. Kado anak juga aku persiapin, jadi kalau pas mau deket-deket ulang tahun uangnya juga udah tersedia. Untuk tabungan Idul Fitri 100.000, sebenarnya udah dapet THR sih dari kantor, tapi ini untuk tambah-tambah aja. Terus untuk Idul Adha, untuk kurban, aku tabung di sinking fund 300.000 per bulan. Dan selesai, alhamdulillah udah beres semuanya. Mudah-mudahan ini bisa jadi penyemangat buat teman-teman untuk mengatur keuangan lebih baik lagi ya. Aku juga sama sih, masih belajar juga. Dan sampai di sini dulu video gajian Desember. Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kelancaran rezeki yang barokah oleh Allah, amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.